Malam Nuzulul Quran yang seringkali diperingati pada tanggal 17 Ramadan atau pada malam 17 Ramadan seringkali dikatakan sebagai malam turunnya Al-Quran. Lalu ada beberapa orang yang bertanya, lalu apa bedanya dengan Lailatul Qadar yang juga memperingati malam turunnya Al-Quran? Jelas bahwa Lailatul Qadar digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan. Yang kemudian di dalam beberapa hadis sahih dijelaskan bahwa malam itu ada di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan-bulan Ramadan. Ya. Kemudian beberapa ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah malam turunnya ayat pertama dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Kalau Lailatul Qadar adalah satu malam yang merupakan turunnya Al-Quran secara keseluruhan, ya, dari Lauhul Mahfuz atau dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah, ya, ke langit dunia, maka nuzulul Quran yang seringkali diperingati pada tanggal 17 Ramadan itu kemudian diyakini oleh beberapa ulama merupakan malam turunnya ayat pertama dari Al-Quranul Karim itu sendiri, yaitu surat Al-Alaq. Ayat pertamanya yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas bahwa tidak ada keraguan bahwa malam turunnya Al-Quran itu, baik turunnya Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar, atau turunnya ayat pertama dari Al-Quran itu sendiri, yaitu surat Al-Alaq ayat pertama, jelas bahwa itu adalah merupakan malam yang luar biasa. Ya, turunnya Al-Quran, sebuah kitab terbaik, yang diturunkan pada manusia terbaik, yang diturunkan pada malam terbaik, yang diturunkan oleh malaikat terbaik, yang dibawa oleh malaikat terbaik, dan diturunkan di tanah yang terbaik. Itulah malam turunnya Al-Quran. Ya, ini digambarkan betapa beratnya sebenarnya amanah Al-Quran itu yang diemban oleh manusia. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 21, Allah gambarkan betapa alam semesta pun menolak ketika diberi amanah untuk mengemban Al-Quran ini. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin." Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka engkau akan melihat bahwa gunung-gunung itu akan tertunduk, gunung-gunung itu akan terpecah belah karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal amtsali nadribuha linnas, ya, dan permisalan itu, perumpamaan itu dijadikan untuk manusia adalah la'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berpikir. Ya. Ayat ini kemudian dijelaskan oleh Imam At-Tabari bahwa sesungguhnya kalau gunung-gunung saja menolak, kalau alam semesta saja merasa tidak mampu untuk mengemban amanah Al-Quran ini, maka apa yang diterima oleh manusia, yaitu mengemban amanah Al-Quran ini, sesungguhnya adalah bukan amanah yang main-main, bukan amanah yang ringan. Ini adalah amanah yang luar biasa beratnya yang harus diemban oleh manusia. Bahkan kemudian Al-Bayan Al-Andalusi menjelaskan tentang ayat ini, bahwa sesungguhnya ayat ini merupakan celaan bagi manusia yang berpaling dari Al-Quran. Celaan bagi manusia yang tidak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan mereka. Dan ini pun telah digambarkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ancaman bagi mereka-mereka yang menolak kebenaran Al-Quran ini. Allah katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa berpaling dari ad-dzikr, dari peringatanku, maksudnya adalah dari Al-Quranul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit ini digambarkan oleh para ulama bahwa itu tidak hanya akan terjadi di dunia, tapi juga akan terjadi di akhirat. Di dunia mereka akan merasakan bahwa kehidupan itu akan dipenuhi oleh berbagai musibah. Kehidupan di dunia akan terjadi dengan banyaknya pertengkaran di antara manusia, ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan mereka. Lalu kemudian di akhirat tidak kalah beratnya, tidak kalah susahnya kehidupan mereka nanti di dalam menghadapi pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti.
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mengimani kebenaran Al-Qur'an, mereka-mereka yang berpaling dari Al-Qur'an. Allah katakan, "Innal ladzina kafaru bi ayatina." Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat kami, kemudian Allah katakan, "Saufa nasluhum naro." Ya, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ya, wa kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali ya, kulit mereka itu terkelupas, setiap kali kulit mereka hangus dikarenakan panasnya api yang membakar kulit-kulit mereka, Allah katakan baddalnahum juludan ghairaha. Lalu akan kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Lalu akan kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain sehingga mereka merasakan azab itu, mereka merasakan siksaan itu secara abadi. Jadi jangan main-main ya dengan amanah Al-Qur'an ini. Hari ini banyak orang mengaku muslim, orang mengaku mengimani Allah Subhanahu wa taala, orang mengimani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui mereka beriman kepada Al-Qur'anul Karim, tetapi mereka menolak ketika dinasehati bahwa Al-Qur'an ini sebenarnya adalah solusi atas seluruh persoalan kehidupan manusia. Al-Qur'an ini adalah solusi dari berbagai problematika kehidupan manusia. Itu telah ditetapkan dan telah diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tapi mereka kemudian menolak hal ini. Mereka katakan bahwa syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim itu adalah ajaran yang intoleran. Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an ini akan memecah belah. Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim ini adalah anti keberagaman dan seterusnya. Ini fitnah besar. Ini fitnah yang jahat terhadap Al-Qur'anul Karim. Memfitnah Al-Qur'an berarti juga memfitnah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketika seseorang kemudian menolak Al-Qur'an sebagai solusi, sebagai jalan hidup manusia, khususnya adalah orang-orang yang mengaku Islam, lalu dari alasan apa kemudian mereka mengaku sebagai Muslim? Dengan alasan apa kemudian seseorang itu mengaku beragama Islam tapi mereka menolak Al-Qur'anul Karim untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan mereka? Kita ini punya kewajiban besar terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, paling tidak ada kewajiban pertama yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'anul Karim, yaitu membaca. Kewajiban kita yang paling ringan terhadap Al-Qur'anul Karim adalah membacanya, kemudian merenungi kandungan maknanya. Kemudian yang ketiga, kita punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Orang-orang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang dimaksud oleh ayat ini sebagai orang-orang terbaik pada zaman Nabi adalah para sahabat. Tapi setelah ketiadaan baginda Nabi, setelah wafatnya Nabi, adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran Al-Qur'an ini di tengah-tengah manusia. Ini kewajiban besar bagi kita. Lalu kemudian ada kewajiban yang sifatnya fardu kifayah, yaitu menghafal Al-Qur'an. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an inilah yang dimaksudkan di dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kamilah yang menjaganya. Ketika Allah menyatakan dirinya dengan kata kami, di sini maksudnya adalah Allah bekerja bersama para malaikat dan bersama para penghafal-penghafal Al-Qur'an ini. Lalu ada satu kewajiban terbesar orang Islam kepada Al-Qur'anul Karim, yaitu menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk kehidupan mereka. Jadikan Al-Qur'an ini sebagai aturan-aturan kehidupan di tengah-tengah mereka, sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Baik ada di ayat yang kedua maupun juga di ayat yang 185. Ayat kedua Allah katakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab. Al-Qur'an ini adalah kitab sebagai petunjuk kehidupan orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 185, Allah katakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Inilah maksud diturunkannya Al-Qur'an kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk kehidupan bagi manusia. Tujuan terbesar diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Ya, bukan sekedar dibaca, meskipun membaca, menghafal, dan seterusnya tadi merupakan ibadah dengan pahala yang terbesar, dengan pahala yang besar, tetapi kewajiban terbesar bagi umat Islam adalah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk kehidupan mereka. Jadi, marilah
dalam momentum nuzulul Quran maupun momentum Lailatul Qadar itu, memang Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran itu adalah satu malam yang harus kita muliakan, tapi jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih besar tingkat kewajiban kita, ya, selain memuliakan malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai aturan kehidupan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat manusia, khususnya adalah di tengah-tengah umat Islam. Ini jauh lebih besar pahalanya dibanding dengan memuliakan malam turunnya Al-Quran. Karena malam-malam itu tidak menjadi malam yang mulia, malam-malam itu tidak menjadi malam yang dahsyat tanpa adanya Al-Quran. Jadi artinya Al-Quran itu jauh lebih dahsyat, Al-Quran itu jauh lebih mulia dibandingkan malam turunnya Al-Quran itu sendiri. Maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita nanti di yaumil akhir dalam keadaan buta. Karena di dalam ayat yang kami bacakan tadi, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, barang siapa berpaling dari Al-Qur'an fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah penghidupan yang sempit, kemudian diakhiri oleh sebuah kalimat yang sebenarnya merupakan ancaman yang berat sekali yang akan diemban oleh mereka-mereka yang tidak mengimani Al-Quran. Allah katakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpun mereka, kami akan kumpulkan mereka pada hari akhirat nanti dalam keadaan buta. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan mereka.